Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fikri Abdillah, NIM I10112101087. Saya mahasiswa pendidikan dokter Prodi Kedokteran Universitas Tanjungpura. Di video kali ini saya akan melakukan pemeriksaan kepada rekan saya dengan nervus kranial 1 hingga 12. Cek it out. Baik, sebelum melakukan pemeriksaan, alangkah baiknya kita mempersiapkan alat dan bahan. Yang pertama-tama ada air lemon, ada air gula, dan ada air garam. Ketiga bahan ini untuk dilakukan ke indera pengecapan, dan ini ada sedotan juga untuk melakukan penetesan. Di sini ada kayu manis, di sini ada teh, di sini ada kopi. Baik, dari tiga bahan ini digunakan untuk ke indera penghidu atau olfaktorius. Di sini ada kapas juga, dan selanjutnya di sini ada jarum pentol. Dari kedua bahan ini saya gunakan untuk rasa peraba nyeri dan rasa peraba halus. Baik, sekian dari alat dan bahan, kita lanjut ke pemeriksaan. Baik, sebelum melakukan pemeriksaan, alangkah baiknya kita mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah melakukan cuci tangan, kita bisa lanjut ke pemeriksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fikri Abdillah, NIM I10112101087. Saya mahasiswa pendidikan dokter Prodi Kedokteran Universitas Tanjungpura. Di video kali ini saya akan melakukan pemeriksaan kepada rekan saya dengan nervus kranial 1 hingga 12. Cek it out. Baik, pertama-tama saya akan melakukan pemeriksaan yaitu olfaktorius atau penghidupan penciuman. Di sini saya sudah menyediakan 3 bahan yang nanti kita tes ke hidung Bapak. Sebelum itu, apakah Bapak bersedia? Sedia. Baik, sebelum itu saya ingin bertanya, apakah Bapak ada gangguan pernapasan, flu atau pilek atau radang pernapasan gitu, Pak? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, kita bisa lanjut pemeriksaan. Bapak juga bisa mengikuti instruksi saya. Dan pertama-tama nanti saya akan mengetes ke hidung Bapak terlebih dahulu. Bapak bisa menutup mata dan membuka masker terlebih dahulu. Baik, Pak, bisa dilakukan. Baik, Pak, tutup mata. Ini teh ya, Pak? Baik. Ini kayu manis ya, Pak? Baik, Pak. Ini kopi ya, Pak? Baik, Pak. Bapak bisa buka mata terlebih dahulu dan mengikuti instruksi saya. Bapak bisa menutup salah satu sebelah kiri terlebih dahulu dan menutup mata, dan Bapak saat saya memberikan bahan ini, Bapak bisa menebak apa yang saya berikan. Apakah Bapak bersedia? Sedia. Baik, kita mulai ya, Pak. Bapak bisa menutup mata dan menutup hidung salah satu sebelah kiri terlebih dahulu. Baik, Pak, kita mulai. Ini apa, Pak? Teh. Baik. Ini apa, Pak? Kayu manis. Baik. Yang terakhir, Pak, ini apa, Pak? Kopi. Baik, Pak. Bisa dibuka mata terlebih dahulu dan melakukan sebelah kanan. Baik, Pak, Bapak bisa pejamkan mata. Kita mulai ya, Pak. Baik, Pak, ini apa, Pak? Kopi. Baik, Pak, ini apa, Pak? Kayu manis. Baik, yang terakhir, ini apa, Pak? Teh. Baik, Pak, bisa dibuka mata terlebih dahulu. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang saya lakukan, bahwa yang saya lihat penghidup Bapak berjalan dengan normal dan baik, Pak. Sehingga saraf penciuman Bapak normal ya, Pak. Baik, pemeriksaan selanjutnya saya ingin melakukan pemeriksaan gerakan bola mata. Sebelum itu, apakah Bapak bersedia? Sedia. Baik, sebelum melakukan itu, Bapak bisa mengikuti instruksi saya. Pandangan Bapak lurus ke depan. Bapak bisa melihat jari saya, fokus ke sini. Mata Bapak saja, kepala Bapak diam, dan mata yang mengikuti ini. Apakah bisa dimulai? Bisa. Baik, Pak, kita mulai ya, Pak. Fokus. Baik. Baik, Pak. Oke. Baik, Pak. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang saya lihat, yang saya lakukan, bahwa pergerakan mata Bapak normal ya, Pak. Baik, selanjutnya pemeriksaan kelopak mata. Di sini
hasil pemeriksaan yang saya lakukan bahwa kelopak mata antara kiri dan kanan sama, kedudukannya antara pupil dan iris, simetris antara kiri dan kanan, sehingga saya dapat menyimpulkan bahwa kelopak mata Bapak normal dan bekerja dengan baik. Baik, kita lanjut ke pemeriksaan selanjutnya, yaitu refleks pupil Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, kita mulai ya Pak. Baik, berdasarkan pemeriksaan yang saya lakukan, ketika saya memberikan langsung cahaya kepada pupil Bapak mengecil ya Pak. Jadi sehingga yang dapat saya simpulkan bahwa pupil Bapak atau refleks pupil Bapak itu normal ya Pak, dan bekerja dengan baik. Baik, kita lanjut ke pemeriksaan selanjutnya, yaitu pemeriksaan salah satu bola mata Bapak. Sebelum itu, apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, saya ingin melihat pupil Bapak secara langsung dan tidak langsung. Baik Pak, kita mulai ya Pak. Baik Pak, berdasarkan yang saya periksa dan melakukan pemeriksaan bahwa secara saya lihat secara langsung dan tidak langsung, refleks pupil Bapak bekerja dengan baik dan secara normal ya Pak. Baik, terima kasih Pak. Baik, pemeriksaan selanjutnya yaitu memeriksa akomodasi mata Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Sebelum itu Bapak bisa pandangan jauh lurus ke depan. Bapak bisa itu. Oke, baik, kita lakukan ya Pak. Oke, baik, berdasarkan hasil pemeriksaan, hal ini menunjukkan bahwa akomodasi refleks pupil Bapak bekerja dengan baik, sehingga saraf dari refleks pupil Bapak normal ya Pak. Baik, kita lanjut ke pemeriksaan selanjutnya, ke pemeriksaan yang kelima, yaitu 3-. Di sini saya sudah menyediakan beberapa alat. Yang di sini saya akan mengetes bahwa raba halus dan raba nyeri. Sebelumnya, apakah Bapak bersedia? Bersedia. Yang pertama, kita akan memulai ke raba halusnya. Bapak bisa melepaskan masker terlebih dahulu. Bapak, kita mulai. Apakah Bapak berasa? Berasa. 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 Setelah melakukan pemeriksaan raba halus, apakah Bapak ada merasakan perbedaan antara kiri dan kanan? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, kita lanjut ke raba nyeri. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, sebelum itu kita mulai ya Pak. Apakah Bapak berasa? Berasa. Apakah Bapak berasa? Berasa. Apakah Bapak berasa? Berasa. Apakah Bapak merasa? Berasa. Apakah Bapak merasa? Berasa. Setelah melakukan raba nyeri, apakah Bapak ada merasakan perbedaan antara kiri dan kanan? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, berdasarkan hasil pemeriksaan, hal ini menunjukkan bahwa raba nyeri dan raba halus Bapak normal ya Pak, bekerja dengan baik ya Pak. Baik, kita lanjut ke pemeriksaan selanjutnya, yaitu pemeriksaan motorik. Yaitu saya nanti akan melakukan pemeriksaan sendi temporomandibular, otot masseter dengan otot temporalis. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, Bapak bisa melepaskan masker terlebih dahulu. Keringkan dulu lagi Pak. Kita mulai ya Pak. Baik Pak, hasil dari pemeriksaan itu kontrasnya kuat ya Pak. Dan kita lanjut lagi ke pemeriksaan selanjutnya. Baik, kita lanjut ke pemeriksaan selanjutnya. Bapak bisa gigit dengan kuat-kuat. Baik Pak, kita mulai ya Pak. Bisa gigit dengan kuat. Baik, gigitan Bapak juga kuat, jadi baik juga Pak, normal. Baik, kita lanjut ke pemeriksaan selanjutnya. Baik Pak, kita bisa lanjut ke pemeriksaan selanjutnya. Bapak bisa membuka mulut Bapak lebar-lebar. Silakan Pak, membuka mulut Bapak dan menggerakkan rahang ke kiri dan ke kanan. Baik Pak, sudah.
silakan ditutup mulutnya. Baik, berdasarkan hasil dari pemeriksaan bahwa semuanya normal ya Pak, jadi sarafnya normal dan bekerja dengan baik Pak. Oke, kita lanjut ke pemeriksaan selanjutnya. Baik Pak, kita lanjut ke pemeriksaan selanjutnya, yaitu pemeriksaan refleks kornea Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Sebelum itu Bapak bisa ikut instruksi saya. Mata Bapak fokus ke jari saya, nunjuk saya ini. Nanti saya akan mengarahkan, Bapak fokus ke sini saja. Baik Pak, kita mulai ya Pak. Baik Pak, kita bisa mulai dari sebelah kanan terlebih dahulu. Bapak bisa mengikuti jari ini. Matanya fokus ke sini Pak ya. Baik Pak, fokus ya Pak. Baik Pak, Bapak bisa fokus lagi ke sini Pak. Kita pindah sebelahnya Pak ya. Fokus Pak, fokus. Oke, baik Pak. Baik Pak, berdasarkan hasil pemeriksaan, yang hal ini menunjukkan bahwa refleks kornea Bapak normal ya Pak, sehingga sarafnya bekerja dengan baik dan normal ya Pak. Baik, terima kasih Pak. Baik Pak, kita lanjut ke pemeriksaan selanjutnya. Saya akan memeriksa motorik saraf wajah Bapak. Ini apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik Pak, sebelum itu Bapak bisa mengangkat alisnya terlebih dahulu. Oke, baik Pak, silakan pejam mata secepat mungkin, karena saya nanti akan berusaha untuk membukanya. Baik Pak, kita mulai ya. Baik Pak, untuk saraf penyimpanan Bapak kuat juga ya Pak ya, jadi normal Pak. Oke Pak, Bapak bisa membuka matanya terlebih dahulu. Baik, Bapak bisa mengikuti gerakan saya dan mengikuti instruksi dari saya. Baik, Bapak bisa melepaskan masker terlebih dahulu. Baik Pak, Bapak bisa dengan senyum yang lebar. Baik Pak, tahan terlebih dahulu. Saya ingin mengecek ada angin, tekanan angin Bapak. Oke, baik Pak, silakan kembalikan dan relax seperti biasa. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang saya lakukan, bahwa refleks motorik saraf wajah Bapak normal ya Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, kita lanjut ke pemeriksaan selanjutnya. Baik Pak, kita lanjut ke pemeriksaan selanjutnya. Di sini saya sudah menyediakan 3 larutan, dan di sini saya akan menguji indera penglihatan Bapak. Instruksinya, Bapak bisa menutup mata, membuka mulut, dan mengeluarkan lidah. Apakah Bapak bersedia? Sedia. Sebelum itu, jika saya meneteskan larutan tersebut, Bapak bisa menetralkan dengan air putih. Dan selanjutnya begitu. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, kita mulai ya Pak. Sebelumnya Bapak bisa membuka masker terlebih dahulu. Kita mulai ya Pak, pada larutan pertama, Bapak bisa menutup mata terlebih dahulu, membuka mulut dan mengeluarkan lidah. Yang mana Pak? Gimana Pak rasanya? Manis. Baik Pak, bisa minum air putih terlebih dahulu untuk menetralkannya. Baik, kita lanjut ke larutan kedua. Bapak bisa membuka mulut dan mengeluarkan lidah. Baik Pak, gimana rasanya Pak? Asin. Baik, bisa menetralkan terlebih dahulu. Baik, kita lanjut ke larutan ketiga. Silakan Pak, buka mulut dan mengeluarkan lidah. Baik Pak, gimana rasanya? Asam. Baik Pak, silakan diminum terlebih dahulu. Dari pemeriksaan ini, saya melihat bahwa indera pengecat Bapak berjalan dengan baik. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa saraf pengecapan Bapak itu normal dan bekerja dengan baik ya Pak. Oke, terima kasih Pak. Nanti kita lanjut ke pemeriksaan selanjutnya. Baik, pemeriksaan selanjutnya yaitu nervus ke-8 atau vestibulocochlearis. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan indera pendengaran. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Sebelum itu Bapak bisa mengarah ke sana Pak. Jadi saya cek. Bapak, boleh dikeluarkan ininya Bapak. Baik Pak, silakan arah ke sana lagi Pak. Oke Pak, berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa telinga Bapak tidak ada sumbatan atau pendarahan atau secara eksudat ya Pak, jadi normal ya Pak. Baik Pak, kita lanjut ke pemeriksaan selanjutnya. Nanti saya akan berbisik, mungkin jaraknya 60 cm.
apakah Bapak bersedia nanti ketika saya menyebutkan secara berbisik, Bapak bisa menyebutkannya secara spontan. Baik Pak. Apa Bapak bisa mendengar dan sebutkan Pak? Bisa. Selamat pagi. Oke, baik Pak. Oke, kita coba lagi yang kedua Pak. Oke, baik Pak. Apakah Bapak bisa menebak? Bisa. Apa Pak? Cuaca cerah. Baik Pak. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang saya lakukan bahwa pendengaran Bapak dan indera pendengaran Bapak dan saraf pendengaran Bapak itu normal ya Pak? Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, kita lanjut ke pemeriksaan keseimbangan. Sebelum itu apakah Bapak bersedia? Sedia. Baik Pak, kita mulai Pak dari postur badan Bapak. Tidak ada perbedaan antara kiri dan kanan atau tidak ada deviasi antara kiri dan kanan. Bapak coba maju sedikit ke saya. Baik Pak, lagi. Oke, baik Pak, stop. Dilihat dari Bapak saat jalan itu lurus, tidak ada antara deviasi dengan kiri dan kanan, dan tidak ada di situ juga saya bisa menyimpulkan bahwa keseimbangan Bapak normal Pak. Baik, kita lanjut ke pemeriksaan selanjutnya. Baik, kita bisa lanjut ke pemeriksaan selanjutnya yaitu post point test. Bapak bisa gambarkan tangan saya ini sama lurus, kenakan Bapak. Oke, baik. Bapak bisa angkat seperti ini. Oke, baik Pak, ikuti instruksi saya. Baik Pak, terima lagi. Sebelum ini apakah Bapak bersedia mengikuti instruksi saya? Bersedia. Baik Pak, Bapak bisa melakukan ini berulang kali tapi menutup mata Pak. Baik Pak, dimulai. Tutup mata Pak. Oke, baik, diulang ya Pak. Tutup mata sampai saat saya membilang untuk membuka mata. Baik, dimulai Pak. Oke, turunkan. Oke, naikkan lagi. Oke, turunkan. Baik, diturunkan Pak, buka mata. Oke, sudah Pak. Oke, baik. Berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa saat dites post point test itu normal ya Pak. Baik Pak, kita lanjut ke pemeriksaan RP9 dan RP10. Di sini saya menggunakan alat ini untuk mengganti spatula lidah. Pemeriksaan ini cukup sedikit tidak nyaman, tapi aman Pak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Karena pemeriksaan ini saya ingin mengecek faring Bapak simetris atau tidak. Silakan Bapak buka maskernya terlebih dahulu dan membuka mulut serta mengeluarkan lidah. Baik Pak, dibuka mulutnya. Baik Pak, pemeriksaan. Baik Pak, hasil dari yang saya lihat bahwa faring Bapak simetris dan tidak ada deviasi kiri dan kanan, serta okul Bapak berada tepat di tengah. Baik, kita akan lanjut ke pemeriksaan selanjutnya yaitu refleks muntah. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik Pak, silakan Bapak buka mulutnya terlebih dahulu. Oke. Baik Pak, saat saya memasukkan alat ini ke faring Bapak ada refleks muntah dan keinginan muntah Pak. Jadi refleks Bapak normal ya Pak. Baik, terima kasih ya Pak. Normal. Baik, kita lanjut ke pemeriksaan selanjutnya yaitu nervus 11 yaitu aksesoris. Bapak bisa mengangkat bahunya nanti ketika saya menekannya Bapak bisa menahan, dan saya juga ingin mengetes juga melakukan pemeriksaan pada leher Bapak. Apakah Bapak bersedia? Sedia. Baik, saya mulai ya Pak. Oke, baik Pak, Bapak bisa mengangkat bahunya. Baik, nanti saya memberikan tekanan. Oke, Bapak tahan ya. Oke, baik, kontraksi dari angkat bahunya Bapak kuat dan Bapak coba bisa menoleh arah ke kanan. Oke, baik, sebentar. Oke, saya pegang ya Pak. Oke, baik, coba ngadep ke kiri ya Pak. Oke, baik. Hasil pemeriksaan, saya dapat menyimpulkan bahwa saat saya memberikan tekanan kepada bahu Bapak itu kontraksinya kuat dan bagus Pak. Dan saat saya juga memegang leher Bapak, saat Bapak menoleh ke kiri dan ke kanan, kontraksi dari leher Bapak juga bagus. Dan saya dapat menyimpulkan bahwa normal ya Pak. Baik Pak, kita lanjut ke pemeriksaan selanjutnya. Baik Pak, ini berikut adalah pemeriksaan yang terakhir. Bapak bisa membuka masker terlebih dahulu. Sebelum itu apakah Bapak bersedia untuk mengikuti instruksi saya? Bersedia. Baik, Bapak bisa menjulurkan lidah. Oke, baik Pak, saya lihat terlebih dahulu. Oke, baik Pak, silakan dimasukkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa
lidah Bapak tidak ada mengalami trofi atau deviasi kiri dan kanan atau possible atau dua sisi ya Pak. Dan ini saya menyimpulkan bahwa lidah Bapak normal. Baik Pak, mungkin sekian dari pemeriksaan ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan Pak? Tidak ada. Baik Pak, jika tidak ada yang ditanyakan, jika saya ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih Pak atas partisipasinya dan Bapak semoga sehat. Baik, setelah melakukan pemeriksaan, alangkah baiknya kita membereskan alat seperti air garam, air gula, air lemon, teh, kayu manis, kopi, jarum pentul, kapas, sedotan, dan garpu sebagai spatula, dan HP sebagai pengganti pen light. Bisa dibersihkan dengan cara dicuci ataupun dibuang. Terima kasih. Baik, setelah pemeriksaan dilakukan, alangkah baiknya kita mencuci tangan terlebih dahulu agar kita terhindar dari kuman-kuman dan penyakit yang mungkin akan menyerang kita. Baik, cuci tangan sudah selesai dan pemeriksaan sudah selesai, and stay healthy.